Sekarang kita akan memulai dengan Injil Lukas. Namun sebelumnya, sebelum kita melihat beberapa perikope atau melihat keseluruhan Injil Lukas di dalam rangka perenungan yang terarah, saya ingin mengulang sebentar pengantar umum mengenai Injil Lukas dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, sekedar sebagai pengulangan pengetahuan, supaya nanti kalau kita melihat teks dan membanding-bandingkan, kita tahu maksudnya. Dan mengapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu, khususnya yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Pengantar yang sangat umum, moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Yang pertama, dalam pengantar umum sekian waktu yang lalu, kita melihat ketiga Injil, Markus, Matius, Lukas, itu sebagai satu kesatuan, yang di dalam buku-buku disebut sebagai Injil-Injil sinoptik. Maksudnya karena mereka bertiga itu melihat peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama. Saya katakan kurang lebih, banyak kurangnya, banyak lebihnya juga. Tetapi pada dasarnya bahan-bahan yang diceritakan sama. Maka muncul pertanyaan, kok bisa ada yang sama, ada yang berbeda. Dan yang sama itu pun kalau diteliti, dibaca secara lebih teliti, ternyata berbeda. Alasannya apa? Ada dua jawabannya. Para ahli kitab suci sesudah menyelidiki sekian banyak hal, akhirnya sampai pada salah satu kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan, tetapi supaya mudah disebut satu saja. Di Injil yang pertama-tama ditulis, itu adalah Injil Markus. Jadi bukan Injil Matius seperti di dalam urutan kitab suci kita. Injil Markus, Injil yang paling awal, paling sederhana, paling pendek. Nah, Injil itu digunakan oleh pengarang Matius dan pengarang Lukas ketika mereka menyusun Injilnya. Itu jawaban yang pertama. Tetapi masih ada soal, kalau menulis berdasarkan Injil Markus, mengapa di dalam Injil Matius banyak hal yang tidak ada di dalam Injil Markus? Demikian juga Lukas, kenapa di dalam Injil Lukas ada banyak hal yang tidak terdapat di dalam Injil Markus? Maka para penafsir, para ahli mengatakan, selain sumber utama yang dipakai itu adalah Markus, masing-masing Matius dan Lukas itu mempunyai sumber yang lain. Yang sumber yang lain itu tidak ditemukan, artinya dokumennya tidak ada, sampai sekarang juga tidak diketahui. Tetapi pasti ada sumber itu. Kita bisa membayangkan penyimpanan arsip itu tidak sebagus sekarang. Sehingga kumpulan-kumpulan tertentu bisa hilang begitu saja. Sekarang pun kan masih terjadi seperti itu, barang-barang yang seharusnya dianggap penting dan disimpan, ternyata orang yang harus mengatur barang-barang itu tidak ngerti, nah maka dibuang dengan sampah-sampah yang lain. Rupa-rupanya yang namanya sumber itu, nanti kalau membaca buku, simbolnya Q, Quelle, itu artinya dalam bahasa Jerman sumber. Jadi Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus, dan yang namanya kumpulan diberi nama sumber itu. Maka jadilah Injil Markus, Matius, dan Lukas. Mengapa kisah yang sama seringkali diceritakan secara berbeda?
ini masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama tadi dari mana atau bagaimana hubungan ketiga penginjil itu. Masalah yang kedua, seringkali kisah yang sama diceritakan secara berbeda. Kita sudah pernah membicarakannya, jawabannya sederhana, karena mereka itu adalah pengarang. Lukas pengarang, Matius pengarang, mengambil bahan-bahan dari sumber, tetapi kemudian dia memasukkan pesan-pesan yang dia anggap penting untuk jemaat. Nah, jemaatnya Matius dan jemaatnya Lukas yang dituju oleh tulisan-tulisan mereka itu berbeda. Maka kisah-kisah pun bisa berbeda. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya lagi untuk mengingat kembali bahan-bahan yang sudah kita bicarakan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ini sudah masuk ke kekasan-kekasan yang tadi saya sebut. Kita lihat saja bagaimana para penginjil itu memulai Injilnya. Akan sangat kelihatan perbedaannya. Yang pertama, Markus. Markus memulai Injilnya dengan bab 1 ayat 1 yang baru saja kita selesaikan pembicaraannya mengenai Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Itu yang kemarin, artinya dalam seri Markus kita sebut sebagai program seluruh tulisan Injil Markus. Memperkenalkan Yesus, namanya sebagai Kristus dan Anak Allah. Itu Markus. Kita lihat Matius. Matius itu memulai Injilnya dengan cara yang berbeda. Mulai dengan silsilah. Silsilah Yesus Kristus yang ada pada bab 1 ayat 1 sampai 17. Mulai dengan silsilah. Nanti akan kita lihat Lukas juga punya silsilah. Silsilah Yesus, Yesusnya sama. Tetapi bagaimana kedua penginjil itu menempatkan silsilah di dalam Injilnya berbeda. Tapi itu nanti langkah berikutnya. Sementara yang kita lihat di dalam Injil Lukas itu berbeda lagi. Tidak ada di dalam Injil yang lain pengantar seperti ini. Theophilus yang mulia, saya baca bab 1 ayat 1 sampai 4. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang, jadi artinya sebelum Lukas itu sudah banyak yang menulis mengenai Yesus. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi kalau kita membaca pengantar ini, Lukas itu sebetulnya adalah seorang peneliti sejarah. Sudah meneliti semua yang ditulis, dan sekarang menyusun peristiwa itu dengan seksama. Dengan maksud, supaya engkau itu Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Maka dapat kita bayangkan, Lukas sebagai pengarang Injil sungguh mempunyai tujuan yang terarah. Jadi arahnya adalah
ayat 4 ini, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi pendahuluannya pun sudah berbeda-beda. Moga-moga ini dapat membantu kita nanti untuk membaca, kalau membaca Injil ketiga Injil itu lebih teliti karena memang ketiga-tiganya berbeda. Yang selanjutnya mengenai silsilah yang sudah kita sebut tadi, di mana Lukas menempatkan silsilah Yesus. Silsilah Yesus baru oleh Lukas ditempatkan pada bab 3 ayat 23 sampai 38 sesudah Yesus dibaptis. Jadi kalau Matius menempatkannya paling depan. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, Matius itu lebih logis. Sebelum yang lain-lain dibuat silsilah dulu, jadi siapa Yesus yang akan diceritakan ini. Tapi itu kan logika kita. Lukas menempatkan ini di situ dengan maksud tertentu yang mesti kita cari. Dan urutan daftarnya pun berbeda. Saya tunjukkan 1-2 hal mengenai silsilah ini yang berbeda. Kita ambil dulu Lukas bab 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan sebagainya. Jadi ini silsilah Lukas itu mulai dari bawah. Yusuf kan bapaknya Yesus, mulainya dari situ, lalu baru naik. Nah, naiknya sampai kemana? Ayat 37, anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan. Coba sekarang perhatikan, anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Jadi dari bawah Lukas menelisik asal-usul Yesus. Dari Yusuf, tapi Yusuf ditempatkan paling atas, lalu naik sampai anak Adam dan anak Allah. Maksudnya apa kok sampai Adam? Jawabannya untuk sementara, karena Adam adalah bapa seluruh umat manusia. Seluruh manusia itu anak-anak Adam. Dan lebih tinggi lagi, anak Allah. Nanti bisa kita kira-kira maksudnya apa. Kemudian kalau kita lihat Injil Matius, bab 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub dan selanjutnya. Kita sudah merasa beda ya. Tadi di dalam Injil silsilah Injil Lukas, silsilah itu sampai ke Adam, sampai ke Allah. Ini hanya sampai Abraham. Mengapa berbeda? Karena Abraham adalah bapa orang-orang Israel. Jadi sangat Yahudi silsilah ini. Sampai kepada bapa Abraham yang menerima janji dan kemudian diceritakan di dalam kitab Kejadian bab 12 dan selanjutnya. Sudah berbeda. Sementara pandangan Lukas universal. Untuk seluruh umat manusia,
maka harus sampai ke Adam. Karena Abraham adalah panggilan nenek moyang orang-orang Israel. Yang sangat menarik adalah ini, ayat 17. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nanti coba dicek dari depan, apakah memang 14? Jawabannya tidak. Nanti dicek sendiri, bukan 14 tapi 13, 14, 13, 14. Tetapi mengapa meskipun 13 disebut 14? Itulah teologi. Itulah iman. Karena apa? Karena lewat silsilah ini, jadi jangan tanya ini yang betul yang 13 atau yang 14. Itu bukan pertanyaan untuk teks ini. Itu untuk ilmu matematika ya, tapi tidak untuk kisah ini. Karena apa? 14. Nah, di dalam bahasa Ibrani, 14 itu adalah angka untuk kata Daud. Kita semua tahu bahasa Ibrani tidak mempunyai vokal, semuanya huruf mati. D, W, D. Jadi D itu nilainya 4, W itu nilainya 6, paling belakang D lagi nilainya 4. Jadi kalau kata DWD itu dijumlah, jumlahnya 14. Untuk menegaskan menurut silsilah ini bahwa Yesus adalah anak Daud. Ini menjadi penting di dalam sejarah bangsa Yahudi. Karena nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi itu menyangkut suku Yehuda. Dan Daud adalah Daud berasal dari suku Yehuda itu. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu anak Daud, lalu Yesus bukan Mesias seperti yang dijanjikan. Maka dengan segala macam cara, Matius yang latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi, jemaat Yahudi, mesti membuktikan bahwa Yesus itu anak Daud. Caranya seperti itu. Jadi kembali lagi, jangan bertanya siapa yang benar, mana yang benar, 13, 14, ataukah yang kurang, dan sebagainya. Yang juga menarik di dalam Injil silsilah Matius adalah nama beberapa wanita, atau satulah kalau yang paling jelas itu pada ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rut ini bukan orang Yahudi. Belum lagi nanti kalau kita mau bicara tentang karya Allah di dalam sejarah, dan Allah dapat menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk rencananya, itu bisa dibaca misalnya ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, itu pasti peristiwa yang kita semua ingat, yang dikritik habis-habisan oleh Nabi. Dari situ saja kita sudah melihat silsilah saja sudah begitu berbeda. Itulah yang nanti akan kita lihat di dalam Injil Lukas. Perbedaan-perbedaan yang menunjukkan Lukas mempunyai pesan-pesan yang istimewa yang tersimpan atau yang terungkap di dalam kisah-kisah yang ia ceritakan. Yang berikutnya, Injil Matius dan Injil Lukas itu mempunyai yang disebut kisah masa kanak-kanak Yesus.
Sementara Markus tidak. Jadi di dalam Injil Markus tidak pernah diceritakan kelahiran Yesus. Sementara di dalam Injil Matius dan Lukas, kisah masa kanak-kanak Yesus diceritakan. Kenapa tidak ada di dalam Injil Markus? Nah, itulah jawabannya ya dicoba. Jawabannya yang paling mudah adalah ketika Markus menulis Injil, perhatian terhadap masa kanak-kanak Yesus itu belum muncul, belum berkembang. Saya ambil contoh, ketika ada seorang yang hebat, katakanlah Perdana Menteri atau Presiden atau siapa, itu yang diceritakan pertama-tama kan bukan masa kanak-kanaknya. Yang diceritakan adalah prestasi-prestasinya ketika dia menjadi orang hebat. Itu dulu. Prestasinya ini, jasanya itu, bintangnya ini, dan sebagainya. Baru kemudian orang bertanya, ini dulu masa kanak-kanaknya seperti apa? Dicarilah masa kanak-kanak. Jadi sejarahnya tidak dari awal ke belakang, tetapi dari belakang ke depan. Ketika Markus menulis Injilnya, yang paling penting itu sudah dikatakan sekitar 2 bagian. Bagian yang pertama adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Itu bahan-bahan pewartaan yang paling awal. Kemudian baru disusul Yesus yang wafat dan bangkit itu, ketika hidup ceritanya bagaimana? Maka disusunlah kisah mengenai karya Yesus di depan publik. Markus baru sampai di situ perkembangannya. Maka dia mulai dengan Yesus di depan publik. Periode selanjutnya ditanyakanlah Yesus yang wafat dan bangkit, yang kemudian kisahnya diceritakan di dalam Injil Markus, itu masa kanak-kanaknya seperti apa? Diselidikilah hal-hal yang berkaitan dengan masa kanak-kanak Yesus. Maka ketika Matius dan Lukas menulis, bahan-bahan itu sudah ada, atau sekarang-karangnya sudah beredar, yang menjadi bahan kisah masa kanak-kanak Yesus itu. Meskipun Matius dan Lukas mempunyai masa kanak-kanak Yesus, tapi kedua kisah itu sangat berbeda satu sama lain. Tidak sama. Atau bahkan sangat berbeda. Kita lihat beberapa hal. Sekedar untuk kembali mengingat Matius dan menyiapkan diri untuk masuk ke dalam Injil Lukas. Coba dilihat di dalam Injil Matius. Siapa yang menerima warta tentang kelahiran Yesus? Penerima warta. Menurut Injil Matius, yang menerima warta itu Yusuf. Bab 1, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah sekarang, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi, Yusuf yang pegang peranan penting. Kita lihat Injil Lukas. Kita semua sudah hafal karena yang paling kita kenal, didoakan juga di dalam rosario adalah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Injil Lukas
bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita sudah hafal. Itu satu. Perbedaan, ada pemberitaan dari malaikat, tapi yang diberitahu berbeda. Yusuf menurut Matius, Lukas menampilkan Bunda Maria. Jangan bertanya siapa yang benar. Kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeda. Kemudian kalau kita lanjutkan pembacaan sepintas dari Injil Matius dulu. Sesudah itu, sesudah cerita mengenai kelahiran Yesus, disusul dengan kisah orang-orang Majus dari timur. Itu juga hanya Matius yang menceritakan, Lukas tidak menceritakan. Kemudian disusul dengan penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan kembali dari Mesir. Itu semua yang bercerita hanya Matius. Menurut Lukas, tidak ada kisah Yesus dibawa ke Mesir. Jadi nanti kalau Injil masa kanak-kanaknya yang dibaca Lukas, lalu ada yang berkhotbah, lalu cerita tentang pengungsian ke Mesir, itu artinya tidak baca kitab suci. Itu baca pikirannya sendiri. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Injil Matius, masa kanak-kanak Yesus, mesti memberi perhatian, dan bukan hanya mesti, tetapi nyatanya memberikan perhatian terhadap penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan kembalinya dari Mesir. Mengapa itu penting bagi Matius? Jawabannya sederhana. Untuk membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyangkut kelahiran Yesus itu adalah pemenuhan terhadap nubuat perjanjian lama. Ingat, Matius menulis Injilnya dulu untuk orang-orang sebangsa Yahudi. Kita lihat bab 2 ayat 15. Kita semua ingat ceritanya penyingkiran ke Mesir ya. Lalu ayat 15, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir ku panggil anakku. Ini yang paling penting. Apakah sungguh ke Mesir dan bagaimana itu tidak terlalu penting. Tetapi Yesus kecil dibawa ke Mesir, supaya terpenuhilah nubuat itu. Dari Mesir ku panggil anakku. Pesan yang ada di balik itu adalah seperti dulu Musa membawa umat Allah perjanjian lama keluar dari perbudakan Mesir, dibawa menuju tanah terjanji, Yesus pun, atau mungkin tidak usah pakai pun, Yesus adalah Musa baru yang membawa umat Allah perjanjian baru masuk ke tanah terjanji, keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji, menuju menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Di cara berpikir kita yang logis itu tidak sama dengan cara berpikir katakanlah yang ditawarkan oleh Matius di balik kata-kata ini, yang istilahnya menghubungkan dengan semua peristiwa perjanjian lama. Jadi sekali lagi, Matius menceritakan pengungsian ke Mesir supaya jelas bahwa Yesus adalah Musa baru yang membawa umat kepada membebaskan umat dari perbudakan dosa, menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Itu sama nanti kalau ada khotbah di bukit. Kenapa di bukit? Ya seperti Musa,
supaya Yesus ditampilkan sebagai Musa yang baru. Yang berikutnya, peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kuncinya ada pada ayat 18. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini adalah perjalanan menuju Mesir. Intinya supaya nubuat yang terdapat dalam kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 15 itu terlaksana. Yang terakhir, kembali dari Mesir, ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nabi-nabi yang mana? Tidak ada. Teks yang mana? Tidak ada. Referensinya tidak ditulis di situ. Yang penting adalah kata-kata ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nanti kalau Yesus berkarya, mulainya dari mana? Dari Galilea. Oleh karena itu, dibuatlah kisah seperti ini. Moga-moga tidak tersandung dengan kata-kata yang setiap kali saya ucapkan, dibuatlah kisah. Kita tetap percaya bahwa penulis kitab suci ini diilhami oleh Roh Kudus. Maksud saya supaya jelas geografinya. Ayat 20, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Harusnya dari Mesir, Yusuf itu kembali kemana? Lahirnya kan di Bethlehem. Mengungsi ke Mesir, mestinya kan kembali ke Bethlehem, tanah Yehuda. Wilayah Raja Daud, mestinya kembali ke situ. Tapi nanti Yesus itu harus mulai karyanya di Galilea, tidak di Bethlehem, tidak di mana-mana. Oleh karena itu dikatakanlah begini, bangunlah, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Nah sekarang, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Supaya apa? Supaya genaplah firman yang dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi ceritanya masa kanak-kanak Yesus menurut Matius itu seperti itu. Jadi yang paling penting adalah supaya jelas bagi jemaat yang dituju oleh Injil Matius, bahwa Yesus itu penggenapan dari perjanjian lama. Dan lebih spesifik lagi, dengan membawa Yesus ke Mesir dan kemudian keluar dari Mesir, supaya jelas bahwa Yesus ini adalah Musa baru, yang membawa umat keluar dari tanah perbudakan, menuju tanah terjanji, menuju menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Moga-moga maksudnya jelas. Sekarang kita lihat bagaimana kisah masa kanak-kanak menurut Lukas.
sangat berbeda. Sangat berbeda. Tadi sudah kita lihat pemberitaan kelahiran Yesus itu ditujukan kepada Maria. Yang menarik di dalam Injil Lukas adalah ada dua tokoh yang diceritakan secara paralel, sejajar, persis sejajar. Siapa itu? Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa Yesus itu jauh lebih besar daripada Yohanes. Kita lihat paralelisme itu. Yang pertama, bab 1 ayat 5-25, itu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, yang sama sekali tidak disinggung di dalam kisah masa kanak-kanak menurut Matius. Sesudah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis menurut Lukas, disusul bab 1 ayat 26-38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dah, paralel. Disusul dengan kisah Maria mengunjungi Elisabet. Lalu ada nyanyian pujian Maria yang berkaitan dengan berita itu. Mengenai Yohanes Pembaptis, ada kidung apa tidak? Ada, yaitu kidung yang disebut nyanyian pujian Zakaria. Jadi, untuk Yesus Maria bernyanyi, bab 1 ayat 46-56. Untuk Yohanes Pembaptis, Zakaria memuji Tuhan, bab 1 ayat 67-80. Paralel. Kemudian diceritakan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, bab 1 ayat 57-66. Diceritakan mengenai kelahiran Yesus, bab 2 ayat 1-7. Kelahiran Yesus diceritakan lebih panjang. Ada kisah gembala, bab 2 ayat 8-20. Dan kemudian diceritakan Yesus diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke bait Allah. Masih diceritakan sebagai bagian yang terakhir, Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Nah, mengenai geografi, kalau di dalam Matius tadi kan Yusuf menerima kabar malaikat itu di Bethlehem, mengungsi ke Mesir, harusnya kembali ke Bethlehem, tetapi karena rajanya bengis, di dalam mimpi Yusuf dibawa ke Nazaret. Itu geografinya menurut Matius. Kalau menurut Lukas, geografinya bagaimana? Beda. Maria menerima kabar gembiranya di mana? Bab 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi menerima kabar gembiranya di Nazaret. Sekali lagi, Matius di Bethlehem. Karena Yesus itu, tanda petik, harus menjadi anak Daud, seperti janji nubuat-nubuat perjanjian lama, dan menerimanya kabar di Nazaret. Caranya bagaimana? Lukas yang ahli sejarah itu menggunakan data sejarah. Ini Yesus harus, orang tua Yesus itu mesti dibawa ke Bethlehem. Kalau tidak, seandainya Yesus tidak dibawa ke Bethlehem dan lahir di Nazaret, tidak memenuhi syarat sebagai anak Daud secara
cara berpikir pada waktu itu. Oleh karena itu, pada bab 2 ayat 1 sampai 4, Lukas menggunakan data sejarah untuk kepentingan membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Saya baca bab 2 ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ini sensusnya, pendaftaran penduduk itu ada apa tidak, tepat tahunnya apa tidak penting. Yang penting adalah bahwa Yesus, karena dia anak Daud, harus lahir di kota Daud yang namanya Bethlehem itu. Jadi bagaimana? Itulah dua kisah mengenai kanak-kanak Yesus yang sangat berbeda satu dengan yang lain, karena memang minat atau pesan yang mau disampaikan oleh kedua penginjil itu berbeda-beda. Tadi sudah dikatakan Lukas memulai Injilnya dengan pendahuluan yang biasa dibuat oleh seorang penulis sejarah. Dia mengatur semuanya, tetapi tidak mengatur secara kronologis, melainkan secara imani, secara teologis. Siapa yang benar? Jawabannya sama, semuanya benar dalam rangka kebenaran iman. Tidak penting kebenaran historis itu. Jangan memaksakan cara berpikir kita ke dalam cara berpikir penulis-penulis kitab suci, nanti kacau semua. Kita yang harus menyesuaikan dengan cara berpikir yang ada di balik teks-teks kitab suci itu, bukan sebaliknya. Yang terakhir, mengenai kisah masa kanak-kanak Yesus. Dalam kisah masa kanak-kanak Yesus itu, kita temukan kunci yang berbeda dari kedua penginjil, Matius dan Lukas. Ayat kunci untuk memahami, memberikan kerangka seluruh Injil yang mereka tulis masing-masing. Dalam Injil Matius, ayat yang penting, ayat yang disebut tadi ayat kunci, adalah bab 1 ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata ini penting, Immanuel, Allah menyertai kita, ada di depan. Dan pasti kita masih ingat, kata ini berpasangan dengan yang ditulis, yang kita temukan pada bab 28 Injil Matius ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah batas awal dan batas akhir dalam Injil Matius. Sangat penting pesannya untuk gereja yang diberi tugas misi
dengan masa depan yang tidak terbatas. Kata kuncinya, Allah menyertai. Allah itu siapa? Allah itu Emmanuel. Emmanuel itu nyata di mana? Nyata dalam diri Yesus yang bangkit, yang menyertai gereja sampai akhir zaman. Nah, kuncinya di dalam Injil Lukas ada di mana? Di dalam Injil Lukas, salah satu kunci itu ada pada bab 2, ayat 49. Bab 2, ayat 49, ketika Yesus sudah berusia 12 tahun, dipersembahkan ke bait Allah dan hilang di bait Allah. Lalu ketika ditemukan, ayat 48 bab 2, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, sekarang kuncinya, jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini kata kuncinya, berada di dalam rumah Bapakku. Rumah Bapakku. Sama ini di depan, lalu paling belakang, ketika Yesus wafat, menurut Injil Lukas, Yesus tidak mengutip ayat Mazmur 22. Bab 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya Bapa. Di ketika Yesus pertama kali bicara, kita temukan dalam Injil, Ia bicara tentang Bapa. Terakhir dia berbicara ketika Ia disalib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mazmur 31 ayat 6. Pertanyaan yang salah adalah, mana yang benar? Yesus itu mengucapkan Mazmur 22 atau Mazmur 31? Tidak bisa dijawab. Tetapi dalam iman kedua-duanya benar. Karena mengungkapkan relasi Yesus dengan Bapa yang mengutus dia menyampaikan, menyelesaikan karya penyelamatannya. Itu mengenai masa kanak-kanak Yesus. Masih satu bagian lagi, sebelum Yesus tampil di depan umum, ada pendahuluan. Kita lihat di dalam Injil Matius dulu ya, pendahuluannya ada di mana. Sesudah Yesus, sesudah kisah masa kanak-kanak selesai, lalu peristiwa Yesus dibaptis, Matius bab 3, ayat 13-17, sesudah Yesus dibaptis ada pencobaan di padang gurun. Baru sesudah itu Yesus tampil di depan umum. Mulailah kisah Yesus di depan umum. Sama dengan yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Sesudah masa kanak-kanak Yesus, ada kisah Yesus dibaptis. Bab 3, ayat 21-22. Nah, di dalam Injil Lukas diselipi dengan silsilah. Dan kemudian pencobaan di padang gurun. Sesudah itu Yesus tampil di depan umum. Itulah kisah masa kanak-kanak Yesus menurut Matius dan Lukas.
bercerita mengenai periode yang mirip, tetapi isinya sangat berbeda. Sebelum Yesus tampil di depan umum, masih ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah dua peristiwa. Yang pertama, Yesus dibaptis, dan yang kedua adalah pencobaan di padang gurun. Matius mempunyai kisah itu, Lukas juga mempunyai kisah itu. Hanya sekali lagi, kelihatannya sama, tetapi sangat berbeda. Saya coba tunjukkan mengenai Yesus dibaptis. Satu saja atau nanti kalau perlu dua ya. Kata-kata dari surga di dalam Injil Matius bab 3 ayat 17 itu bunyinya begini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah. Jadi kalau mengatakan inilah itu yang diberitahu siapa? Orang lain. Inilah anak yang kukasihi. Sementara di dalam Injil Lukas, kata-kata yang dari atas itu tidak seperti itu bunyinya. Engkaulah, bab 3, Lukas bab 3 ayat 22. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini suara dari surga itu berbicara langsung dengan Yesus yang sedang dibaptis. Dua rumusan yang berbeda, dua pesan yang berbeda pula. Peristiwanya sama, Yesus dibaptis. Pendahuluannya juga sangat berbeda. Ayat 13 bab 3 dari Injil Matius. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab. Ada dialog antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Di dalam Injil Lukas, tidak ada dialog itu, dan rumusannya sangat berbeda. Kita baca, bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan selanjutnya. Yang namanya Yohanes Pembaptis itu sama sekali tidak disebut. Dan sebetulnya peristiwa pembaptisan itu tidak diceritakan. Kalimatnya itu hanya keterangan waktu. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, ini semua keterangan waktu, anak kalimat. Yang menjadi pokok kalimat adalah terbukalah langit. Nah, perbedaan seperti itu kembali lagi, rumusannya berbeda, pesannya juga berbeda, peristiwanya sama. Sama dengan pendahuluan pencobaan di padang gurun. Ini yang terakhir sebelum nanti kita lanjutkan dengan bagian yang lain dalam percakapan yang akan datang. Perbedaan yang pertama. Di dalam Injil Matius, urutan dari pencobaan di padang gurun itu begini. Yang pertama adalah mengenai roti. Matius bab 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Godaan tentang roti. Yang kedua, Yesus dibawa ke kota suci, artinya Yerusalem, dibawa ke bubungan bait Allah. Yang ketiga, ayat 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Urutannya seperti itu.
mengubah batu menjadi roti, terbang dari hubungan bait suci, lalu ditawari kuasa. Di dalam Injil Lukas, urutannya beda. Nanti pengaruhnya akan besar di dalam perjalanan Yesus sesudah dia tampil di depan umum. Yang pertama sama, godaan untuk membuat roti dari batu. Nah, yang kedua itu berbeda. Yang ketiga dalam Matius menjadi nomor 2 di dalam Injil Lukas. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Baru yang terakhir, godaan yang terakhir, ayat 9, bab 4. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Yerusalem ditempatkan sebagai tempat godaan yang terakhir. Kenapa? Nah itulah, Lukas mempunyai maksud dengan menempatkan Yerusalem pada godaan yang ketiga. Perbedaan yang kedua adalah akhir dari godaan itu. Di dalam Injil Matius, bab 4, ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sudah selesai, iblisnya kalah. Di dalam Injil Lukas, bab 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblisnya belum kalah cari kesempatan untuk menggoda lagi. Dan nanti kesempatannya banyak. Saya rasa cukup untuk pengantar secara sangat umum mengenai kisah masa kanak-kanak Yesus dan berbagai hal yang moga-moga semakin menjelaskan ketika kita membaca suatu kisah di dalam Injil yang berbeda-beda, kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah tahu ceritanya. Ini bukan cerita. Ini adalah sabda Tuhan yang ditulis oleh para penginjil dengan maksud yang mesti kita gali. Justru di dalam kalimat-kalimat yang seringkali kita lewatkan, kita perhatikan, kita tidak perhatikan semestinya. Terima kasih.